Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya juga menyampaikan salam dari Kalimantan Tengah. Tabe selamat lingu nalatai, salam sahujud, karandem malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajibata. Arus, arus, arus. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Salam pendidikan. Apa kabar Bapak dan Ibu guru saat ini? Semoga selalu dalam keadaan yang semangat, selalu sehat sehingga bisa mendampingi peserta didik kita belajar dengan baik di sekolah. Saya ucapkan juga selamat datang di acara webinar berbagi dan berkolaborasi dengan tema menyala, menginspirasi, edukasi dengan aksi nyata yang luar biasa. Pada kegiatan hari ini, hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, saya akan memandu sebagai MC ataupun moderator yang nanti akan membersamai Bapak dan Ibu sekalian mulai pukul 14.00 sekarang hingga pukul 16.00. Bapak dan Ibu guru hebat, berbicara mengenai pembelajaran digital, tentu erat kaitannya dengan yang adanya teknologi, di mana teknologi dapat memberikan inovasi dalam mengimplementasikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dan ketika peserta didik merasa senang, peserta didik merasa nyaman, mereka akan senantiasa terbuka, termotivasi, dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Oleh karena itu, semoga apa yang kami sajikan pada webinar kali ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu untuk menciptakan inovasi pembelajaran digital yang menyenangkan dan bermakna. Baik, Bapak dan Ibu telah hadir juga di tengah-tengah kita, yaitu Duta Teknologi tahun 2018, yaitu Bapak Burhanuddin SPD. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bu Ya, Bayu. halo, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Gimana teman-teman? Ya, alhamdulillah baik dan sehat ya, Pak ya. Iya, terima kasih Pak Burhan. Kemudian hari ini kita juga akan dibersamai oleh 4 orang narasumber dari Sahabat Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Kita sapa dulu, yang pertama ada Ibu Dinda Suci Abiyati. Beliau ini berasal dari SDN 4 Baamang Hilir. Halo Ibu Dinda. Halo Bu Bayu. Sehat Bu Dinda ya? Alhamdulillah sehat. Baik, kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Rizky Syani Febriana dari SMPN 3 Sampit. Ibu Rizky Syani. Ya, sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian narasumber yang ketiga ada Bapak Susanto dari SMPN 2 Antang Kalang. Pak Susanto. Halo Bu. Halo. Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah baik dan sehat. Terima kasih. Dan narasumber yang keempat yaitu nanti saya juga akan bertugas sebagai narasumber, Bayu Atika Sari yang berasal dari SMP Negeri 2 Sampit. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memasuki kegiatan ataupun seri webinar kita pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan urutan acara yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, kemudian selanjutnya Indonesia Raya, berikutnya doa, lalu sambutan dan penguatan dari Duta Teknologi tahun 2018, lalu ada pemaparan narasumber, dan juga penutup. Nah, baik, untuk membuka kegiatan kita pada sore hari ini, maka baiknya kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya harapkan Bapak dan Ibu bisa mengambil posisi siap karena sebentar lagi kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bapak dan Ibu, selanjutnya demi kelancaran kegiatan webinar kita pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Semoga kegiatan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Kami silakan Bapak dan Ibu, kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita memasuki rangkaian kegiatan selanjutnya, yaitu sambutan dan penguatan dari Duta Teknologi tahun 2018, yaitu Bapak Burhanuddin SPD. Halo Pak Burhan. Ya, halo Bu Bayu. Mungkin sebelum Bapak mengisi sambutan dan penguatan kepada Bapak Ibu guru dan rekan-rekan hebat semua yang ada di sini, boleh saya bacakan dulu untuk biodata dari Duta Teknologi tahun 2018. Nah, jadi nama beliau ini adalah Pak Burhanuddin. Beliau merupakan seorang pendidik yang berasal dari SMKN 1 Teluk Sampit. Beliau ini mendapatkan gelar Duta Teknologi Kemendikbudristek pada tahun 2018 dan beliau juga merupakan seorang pengajar praktik dan juga pengalaman beliau sebagai seorang tutor PJJ SILN Den Haag. Wow, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Boleh kita beri tepuk tangan virtual? Iya. Nah, kemudian beliau ini juga merupakan seorang Google Certificate Educator, kemudian Quizzes Super Trainer, seorang yang tekun, inovatif, dan bekerja keras. Nah, baik untuk biodata selengkapnya ataupun ingin tahu lebih dalam terkait Duta Teknologi kita 2018 dari Kabupaten Kota Waringin Timur, nanti Bapak dan Ibu boleh mengunduh di link s.id The Burhan. Ya, baik Pak Burhan, silahkan waktu dan kesempatan saya berikan untuk Pak Burhan untuk memberikan sambutan dan penguatan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Waktu dan tempat kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan webinar kali ini. Sekali lagi, tak henti-hentinya saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang mau mengikuti kegiatan webinar kali ini. Ya, karena saya tahu ya Bapak Ibu banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan, banyak kegiatan-kegiatan yang ada di Kemendikbud ini dan Bapak Ibu mau ya meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kali ini. Dan saya sapa dulu ada teman-teman narasumber ya, tadi ada Ibu Bayu ya, kemudian ada Pak Susanto, ada Ibu Rizky dan Ibu Dinda. Salam dari saya, semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi mereka ini adalah sahabat teknologi Kalimantan Tengah, di mana mereka adalah telah melewati proses yang sangat panjang sekali ya, dari level 1 ya, level 1 literasi, level 2 implementasi. Teman-teman ini membuat implementasi di kelasnya. Setelah mereka melakukan literasi, implementasi ya di kelasnya, bagaimana pembelajarannya, model-model pembelajarannya seperti apa gitu. Dan kemudian di level 3 ini mereka membuat atau mengkreasikan sebuah karya ya terkait dengan teknologi. Jadi dan perlu diketahui teman-teman ini, sahabat pembatik ini tidak bisa lanjut kalau mereka tidak lulus. Jadi level 1 lulus dulu baru level 2. Kalau tidak lulus berarti stop, cukup sampai di sini saja. Ya. Oke, kemudian kalau sudah level 2 lulus, level 3 dan level 4. Kali itu level 4 ini teman-teman dari sahabat teknologi ini hanya terpilih 30 peserta nih. 30 peserta. Walaupun sudah lulus level 3, tapi di level 4 ini mereka hanya dipilih urutkan dari ranking 1 sampai 30. Nah, jadi emang Bapak Ibu ini sudah tersaring dari berbagai peserta ya. Dan kalau nggak salah saya kemarin lebih dari 100.000 nih Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan pembatik. Nah, pada kesempatan kali ini nanti teman-teman akan berbagi praktek baik atau mungkin akan menyampaikan pengetahuannya yang sudah mereka pelajari selama mengikuti kegiatan pembatik dari level 1 sampai level 3 ini. Yang ingin saya sampaikan penting sekali ini Bapak Ibu sekalian, bahwa saya selalu suka nih dengan salah satu quote bahwa kita ini adalah seorang imigran. Nah, Bapak Ibu yang udah pernah mendengar mungkin sampai bosan ya quote saya ini, kita ini adalah seorang imigran nih.
imigran yang datang di kehidupan anak-anak. Ya, bayangkan seandainya kita itu adalah seorang petani gitu ya. Misalnya kita adalah seorang petani. Kemudian kita datang ke tempat lain, tempat baru. Oh, bukan. Misalnya kita seorang petani, kemudian datang orang lain ya. Datang orang lain, kita adalah petani yang hebat misalnya. Yang kita emang sudah dari awal, dari kecil itu bertani. Jadi kita emang benar-benar ahli dalam bertani. Kemudian datang ada orang pendatang loh, ya. Pendatang itu mengajari kita bertani, ya. Mengajari kita cara bertani. Oh, pertanian seperti ini, seperti itu ya. Dan kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak, ya. Sedangkan kita adalah petani yang sudah sukses, yang sudah bagus gitu, yang sudah benar-benar menguasai. Nah, apakah kita bisa menerima dari petani yang baru datang itu, ya? Nah, kemungkinan kita akan menerima kalau emang benar-benar bagus, ya. Kalau misalnya ternyata malah tidak lebih bagus dari kita, kita mungkin akan menolaknya ya. Jadi sama nih sebenarnya dengan kita. Kita ini adalah imigran, ya. Imigran yang datang di kehidupan anak-anak, di mana anak-anak didik kita itu mereka lahir di era teknologi. Sedangkan kita lahir mungkin teknologi sudah ada, cuma mungkin belum bagus ya, belum berkembang dengan pesat. Tapi saat ini anak-anak, mungkin bahkan anak-anak kecil itu mereka bisa membuat video yang bagus-bagus di TikTok. Kalau kita lihat ya, ada beberapa video yang cukup bagus itu, atau di YouTube. Anak-anak kita tuh ternyata mereka sudah benar-benar menguasai. Tapi bayangkan kita ya, bikin video TikTok misalnya yang berapa detik itu mungkin akan kesulitan itu, ya. Atau membuat kreasi desain ya, mereka dengan cepatnya ya membuat gambar-gambar misalnya dengan Canva atau yang lainnya itu, cara mereka belajar, penguasaan mereka itu benar-benar kayak tidak memerlukan effort gitu. Bandingkan dengan kita ya, untuk belajar Canva, kita mungkin terkendala, ini gimana sih sebenarnya gitu ya. Kita harus mengikuti webinar atau kita mengembangkan hal yang lain. Jadi emang mereka, anak-anak itu emang sudah karena sudah lahir pada zaman teknologi, jadi ya itu sudah jadi bagian yang gitu aja mudah gitu. Mereka akan dengan mudah untuk mempelajarinya ya. Tapi kita yang kesulitan, ya maksudnya yang lahir pada zaman sebelum itu mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama ya, memerlukan effort ya, bagaimana kita membuat karya misalnya. Nah, terus kita diminta untuk mengajari mereka, padahal mereka emang ahlinya sebenarnya, lahir pada era teknologinya, dan kita datang ke mereka. Nah, kalau kita datang hanya dengan cara kita ya, dengan cara lama kita, ya apakah kita akan diterima oleh mereka? Nah, maka dari itu banyak nih guru-guru yang akhirnya kurang puas dengan pembelajarannya, mungkin karena tidak mengikuti dengan perkembangan zaman mereka. Jadi pentingnya bagaimana kita mengikuti bagaimana perkembangan zaman, mengikuti bagaimana gaya belajar mereka ya, termasuk gaya belajar mereka ya. Makanya perlu kita belajar terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan itulah pentingnya kenapa teman-teman di sini mereka mengikuti kegiatan membatik ya, salah satu tujuannya adalah seperti itu, supaya kita adalah imigran itu menjadi imigran yang emang benar-benar bagus dan layak berada di kehidupan anak-anak ya. Kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik, memfasilitasi kebutuhan belajar mereka sehingga mereka bisa menjadi generasi emas nantinya, dan mereka memperoleh pembelajaran yang terbaik sesuai dengan cita-citanya. Seperti itu. Dan sepertinya itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti teman-teman mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dan mungkin kalau sudah sering mengikuti nggak apa-apa ikut lagi, karena kadang-kadang kita ini ya, kadang-kadang tuh kegiatan yang sama, kita di kegiatan pertama tidak memperoleh ilmu apapun ya, tapi kegiatan kedua ternyata dapat inspirasi ya. Jadi harapannya nanti teman-teman di sini yang sampaikan itu bisa memberikan inspirasi, barangkali teman-teman bisa memperoleh inspirasi dari kegiatan ini sehingga di kelasnya nanti bisa diterapkan dan terjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, Ibu Bayu, sampai di sini saya cukupkan presentasi saya. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu guru, tadi adalah pemaparan penguatan yang disampaikan oleh Duta Teknologi tahun 2018. Boleh saya beri pantun mungkin ya? Boleh Bapak dan Ibu nanti bilang cakep seperti itu. Jalan-jalan naik delman. Cakep. Hewan kaki 4 namanya kambing. Cakep. Cakep.
Terima kasih kami ucapkan untuk Pak Burhan. Sambutan dan penguatannya sungguh amazing. Oke, kita beri tepuk tangan virtual. Oke, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah saksikan sambutan dan penguatan dari Duta Teknologi tahun 2018. Mudah-mudahan apa tadi yang beliau sampaikan terkait program pembatik, inspirasi-inspirasi yang bersifat inovasi pembelajaran, mudah-mudahan akan memacu semangat kita untuk menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Tetap semangat ya Bapak Ibu semua. Ya, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Dan yang pertama ini akan disampaikan oleh narasumber pertama kita yaitu Ibu Dinda Suci Abiyati yang berasal dari SDN 4 Amang Hilir. Ada Ibu Dinda. Halo Ibu Dinda. Ya, Bu. Ya, halo Bu Bayu. Ya, dan nggak sabar lagi ini mungkin Bapak dan Ibu Guru untuk menyaksikan presentasi terkait apa yang sudah Ibu Dinda lakukan terkait inovasi pembelajaran yang dapat memicu dan menginspirasi banyak orang. Seperti itu. Baik, untuk kesempatan ini saya berikan kepada Ibu Dinda, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Bu Bayu atas waktu dan tempatnya. Mohon izin saya membagikan layar. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Di saya belum terlihat Ibu Dinda. Kalau sekarang Bu, udah kelihatan belum? Ya, sedang proses. Nah, ya sudah terlihat Bu Dinda. Oke, baik Bu Bayu, terima kasih. Bapak dan Ibu semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Dinda Suci Abiyati, saya berasal dari SDN Negeri 4 Bamang Hilir, Sampit, Kalimantan Tengah. Adapun praktik baik yang akan saya sajikan pada siang hari ini, mohon maaf ya Bapak Ibu karena semangat pagi terus ini. Ya, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila ini sebenarnya merupakan akronim yang kepanjangannya yaitu penerapan multimedia interaktif berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, adapun latar belakang saya mengambil tema ini adalah karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat ini semakin cepat berkembang, berbeda dengan masa lalu yang hanya menggunakan media pembelajaran secara konvensional, di mana sistemnya adalah teacher oriented atau berpusat pada guru, sehingga guru menjadi subjek pembelajaran, sedangkan siswa menjadi objek pembelajaran. Next. Nah, adapun pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu metode pembelajaran yang mana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Karena kita tahu siswa kita tentunya memiliki karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar yang juga berbeda-beda di dalam kelas. Nah, tujuannya adalah yang pertama, untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan sesuai untuk setiap siswa, kemudian membantu siswa mencapai potensi maksimalnya, mengatasi kesenjangan belajar, memberikan dukungan yang tepat kepada setiap siswa, dan untuk mencegah rasa frustasi dan kegagalan dalam pengalaman belajar di dalam kelas. Nah, mungkin di sini untuk materi ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah hafal semua ya tentang gaya belajar, dan mohon izin saya menyampaikan kembali di mana gaya belajar siswa ini adalah cara siswa untuk memproses dan kemudian menyimpan informasinya. Yang tentunya dalam satu kelas, misalnya kita memiliki murid 30, tentunya 30 anak tersebut memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan agar sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, jenis gaya belajar secara umum ada 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik.
Untuk gaya belajar visual, gaya belajar yang hanya mengandalkan penglihatan untuk menerima informasi. Biasanya anak-anak yang mempunyai gaya belajar visual ini akan lebih mudah menerima informasi ketika kita memberikan penjelasan berupa PowerPoint, video belajar, atau dengan media-media gambar lainnya. Kemudian, gaya belajar yang kedua yaitu adalah gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori ini adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran untuk menyerap informasi. Nah, biasanya anak-anak dengan gaya belajar ini akan lebih cepat menyerap informasi yang didengar. Gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, yang mana gaya belajar yang mengandalkan gerakan untuk mempelajari sesuatu. Murid-murid dengan gaya belajar kinestetik biasanya akan lebih mudah memahami informasi dengan cara mempraktikannya secara langsung. Nah, adapun model pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas yaitu adalah model pembelajaran learning station. Nah, pada model pembelajaran learning station ini Bapak Ibu, nanti anak-anak itu akan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, pengalaman saya kemarin saya membagi anak-anak itu menjadi 2 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok anak akan menempati 2 station yang berbeda. Dan ada 1 teacher station di mana mereka semua secara bersama-sama mendengarkan penjelasan dari saya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini sudah saya siapkan langkah-langkah model pembelajaran learning station. Tahap pertama yaitu pendahuluan. Nah, pada tahap pendahuluan ini anak-anak biasanya saya akan minta tolong salah satu anak untuk memimpin berdoa di depan. Kemudian setelah berdoa, saya akan mengecek kehadiran siswa, kemudian akan menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga siswa bisa mengetahui apa kegiatan, bayangan apa yang akan mereka pelajari pada kegiatan pembelajaran di hari ini. Nah, selanjutnya adalah saya akan melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini sangat berperan dalam nanti kita bisa membagi kelompok anak sehingga kita bisa mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, di sini saya menggunakan platform digital Padlet untuk melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, masuk ke tahap inti Bapak Ibu, karena ini adalah learning station, jadi saya membagi menjadi beberapa station seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah teacher station, project station, dan yang ketiga adalah collaborative station. Di teacher station, nanti semua anak akan duduk di tempatnya masing-masing dan mendengarkan penjelasan materi dari saya. Kemudian setelah mereka selesai mendengarkan materi penjelasan dari saya akan membagi 2 kelompok tadi untuk langsung menempati stationnya masing-masing. Misal, kelompok 1 saya tempatkan di project station, sedangkan kelompok 2 di collaborative station. Nah, dalam jangka waktu tertentu, semisal 15 menit atau 30 menit, saya akan memberikan kode atau memberikan tanda di mana mereka harus segera bertukar tempat. Nah, yang awalnya kelompok 1 ada di project station akan bergantian ke collaborative station, sedangkan kelompok 2 yang awalnya di collaborative station akan kembali ke project station. Nah, lalu tugas kita apa Bapak Ibu sebagai seorang guru? Apakah kita diam saja karena mereka sudah mengerjakan tugas kelompok? Tentunya tidak ya Bapak Ibu. Jadi selama mereka mengerjakan tugas kelompok, kita tetap membimbing dan mendampingi mereka. Jadi fungsi kita sebagai fasilitator dalam pembelajaran bisa tercapai. Kemudian setelah mereka mengerjakan tugas kelompok, mereka akan menyampaikan presentasi. Nah, penyampaian presentasi di sini sudah saya berikan gambar. Mereka secara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing akan menyampaikan presentasi dari hasil proyek maupun kolaboratif yang sudah mereka kerjakan di masing-masing stationnya. Langkah selanjutnya setelah penyampaian presentasi yaitu mengerjakan asesmen formatif. Karena anak murid saya adalah anak kelas 3 SD, jadi asesmen formatif pun yang saya gunakan adalah yang sederhana saja yang sekiranya mereka mudah memahami, yaitu dengan menggunakan Google Form. Yang saya embedkan di dalam MPI yang saya buat yang nanti akan saya bagi sedikit mengenai MPI. Nah, untuk tahap penutup saya akan mengadakan refleksi.
refleksi saya yaitu dengan mengadakan polling. Polling di sini lebih menanyakan ke bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Nanti anak-anak akan memilih dan saya biasanya menyuruh mereka untuk jujur sejujur-jujurnya. Jadi apabila menyenangkan silakan klik menyenangkan, apakah biasa saja silakan klik biasa saja, ataupun yang membosankan. Dan untungnya anak kelas 3 ini sangat jujur sehingga sangat bermanfaat refleksinya demi kebaikan tindak lanjut saya nanti ke depannya untuk membuat pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, ini berbagi mengenai multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat di level 3 kemarin Bapak Ibu. Di sini ada barcode bisa di-scan. Di sini saya sasarannya adalah untuk anak kelas 3 SD. Nah, saya menggunakan Genially tapi tetap kombinasinya Canva karena untuk anak-anak kelas 3 akan lebih menarik apabila gambarnya itu cerah dan tentunya sesuai dengan usia mereka. Nah, di sini adalah tahap implementasi. Pada gambar pertama, saya sudah menerapkan di dalam kelas. Gambar pertama itu saat mereka mengerjakan kuis. Kemudian gambar kedua itu saat mereka bermain game. Saya di sini pakai word wall. Dan yang ketiga adalah video pembelajaran yang saya buat dengan menggunakan Canva. Kemudian saya kombinasikan dengan Genially. Nah, adapun hasil atau refleksi dari penerapan MPI berbasis profil pelajar Pancasila yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana mereka motivasi belajarnya menurut saya dan setelah saya terapkan itu sangat terlihat sekali signifikan berbeda. Nah, kemudian adalah student center oriented, di mana siswa lebih aktif, lebih mandiri, dan lebih bisa memacu mereka untuk memiliki kemampuan berpikir kritis yang tentunya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga yaitu terpenuhinya kebutuhan belajar siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk MPI, apabila Bapak dan Ibu nanti ingin melihat lebih lanjut tentang MPI saya, bisa nanti saya segera bagikan linknya. Oke. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Bayu sebagai moderator. Baik, terima kasih Ibu Dinda atas pemaparannya. Boleh dikasih pantun ya, bantu cakep lagi. Oke, hewan lucu namanya panda. Cakep. Pembalap hebat namanya Valentino Rossi. Cakep. Luar biasa Ibu Dinda, pemaparan presentasinya sungguh menginspirasi. Kita beri tepuk tangan virtual. Iya, jadi apa yang disampaikan Ibu Dinda tadi, Bapak dan Ibu, terkait pelajar Pancasilanya ya, beliau mengimplementasikan pembelajaran beserta bagaimana tantangannya, bagaimana refleksinya, hingga bagaimana saat proses penerapan dan implementasinya di dalam kelas. Sungguh luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, sekadar kami mengingatkan, sesi webinar ini Bapak dan Ibu bisa saksikan nanti pada link s.id/pembatik kotim ya Bapak Ibu. Nah, di sana nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi daftar HDF terkait oleh sertifikat yang akan kami buka mulai sekarang ya. Mulai pukul 16 ya. Ya, daftar hadirnya jadi setelah kegiatan kita berakhir mulai pukul 16 hingga pukul 17. Dan nanti di sana juga mungkin Bapak dan Ibu bisa menyalipkan tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang mungkin berkenan untuk bertanya untuk hal-hal yang ingin ditanyakan. Jadi tidak hanya pada narasumbernya, mungkin nanti bisa juga sesi tanya jawabnya ditujukan untuk duta teknologi sehingga pemaparan ataupun pemahamannya lebih luas lagi ya. Nah, jangan lupa juga Bapak dan Ibu dapat mengikuti kuis yang akan nanti bisa diikuti mulai sekarang hingga pukul 16. Jadi tadi linknya Bapak dan Ibu bisa saksikan di s.id/pembatik kotim. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Selanjutnya setelah pemaparan Ibu Dinda ini kita akan menyaksikan pemaparan berikutnya. Tapi sebelum pemaparan berikutnya ini kita beralih peran ya Ibu Dinda ya, boleh? Baik Bu Bayu. Baik, jadi Bapak dan Ibu, tugas saya selaku moderator pada sesi ini akan saya berikan kepada Ibu Dinda yang akan melanjutkan sesi paparan ataupun
pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Dinda. Silakan. Baik. Terima kasih kembali Ibu Bayu. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ibu Rizky. Ibu Rizky ini adalah guru dari SMP Negeri 3 Sampit. Kepada Ibu Rizky, apakah sudah siap Bu untuk memaparkan materi? Siap Bu Dinda. Untuk pada Bu Rizky kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh narasumber. Saya izin beralih tempat sebentar dulu ya. Kurang kondusif. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar Menyala. Semoga hari-hari kita dipenuhi dengan hal-hal yang menyala-nyala juga ya, agar tetap selalu bersemangat. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang proses pengembangan video pembelajaran. Jadi, mengapa kita penting membuat video pembelajaran? Itu adalah untuk membuat diferensiasi konten dalam proses pembelajaran di kelas. Video pembelajaran juga dapat dipergunakan oleh siswa belajar dimanapun mereka berada. Jadi mereka bisa mengulang-ulang kembali materi yang dijelaskan, bukan hanya di dalam ruang kelas, tapi juga ketika mereka berada di rumah atau dimanapun mereka berada. Nah, video pembelajaran ini adalah salah satu inovasi pembelajaran yang berisi materi pelajaran tertentu yang disampaikan melalui penyampaian lisan, teks, dan tampilan visual. Jadi video pembelajaran ini adalah kombinasi dari penyampaian secara lisan, penampilan teks, dan tampilan visual. Next. Ada beberapa tahap pengembangan video pembelajaran. Yang pertama, tahap penulisan naskah, tahap produksi, tahapan pasca produksi, dan yang terakhir adalah publikasi. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tahapan penulisan naskah dan produksi, sedangkan tahapan selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber yang berikutnya. Nah, dalam tahapan pertama, yaitu tahapan praproduksi, itu ada tahapan penulisan naskah. Naskah itu adalah inti dari video pembelajaran yang kita buat. Jadi, semua unsur yang ingin kita tampilkan di dalam video pembelajaran, kita tuliskan dan kita jabarkan dalam naskah. Nah, tahapan penyusunan naskah itu sendiri, tahapan penyusunan naskah video pembelajaran ini diawali dengan identifikasi program, menyusun sinopsis, menyusun treatment, lalu kemudian tahapan menulis naskahnya. Dalam penulisan naskah itu ada 2 teknis penulisan yang biasa digunakan. Yang pertama, penulisan naskah menggunakan 1 kolom, dan yang kedua adalah tahapan penulisan naskah menggunakan 2 kolom. Dalam penulisan naskah ini, kita akan memuat tujuan pembelajaran, materi yang akan kita angkat, lalu sasaran dari video pembelajaran yang ingin kita tuju, lalu ada penulisnya dan durasinya. Nah, ini adalah contoh naskah pembelajaran yang disiapkan sebelum memulai proses produksi video pembelajaran. Ada dimuat scene 1, misalnya dimulai dengan opening, audionya bisa dimasukkan musik opening atau musik pembukanya. Lalu dalam scene 2 ada perkenalan guru sebagai presenter, kita memuat judul, video, dan tujuan pembelajaran. Audionya bisa berbentuk suara presenter yang sedang memperkenalkan diri, menyebut judul, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Di scene ketiga, ada tampilan presenter menyajikan materi, dan audionya berbentuk suara presenter dan bisa diiringi juga dengan musik latar belakang.
Lalu di scene 4, ada tampilan presenter menyajikan kesimpulan, audionya juga berbentuk suara presenter. Dan yang kelima, jangan pernah lupakan teks rujukan yang kita buat di dalam video pembelajaran. Misalnya kita mengambil bahan dari buku teks, dari website, atau dari video pembelajaran lainnya. Tampilkan teks rujukan tersebut di tayangan terakhir dari video pembelajaran yang kita buat. Nah, ini adalah contoh naskah video pembelajaran yang sudah saya buat. Setelah membuat naskah ini, kita bisa lanjut ke dalam tahapan produksi video. Nah, tahapan produksi video ini meliputi kegiatan pengambilan gambar atau syuting, lalu ada perekaman audio. Namun dalam pembuatan video pembelajaran yang berbentuk presentasi yang kita langsung menjelaskan, itu perekaman audionya bisa langsung sekalian dengan ketika pengambilan gambar. Jadi tidak perlu dubbing kalau tampilannya berupa tampilan presentasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan gambar atau syuting. Yang pertama adalah pengaturan kamera seperti resolusi, kecerahan, fokus, dan kecepatan pengambilan gambar. Nah, proses pengambilan gambar atau syuting ini bisa dilakukan melalui kamera profesional atau melalui smartphone. Semudah ketika yang lebih bisa kita pegang aja, misalnya lebih nyamannya menggunakan handphone atau lebih nyaman menggunakan kamera, misalnya yang sudah terbiasa, itu pilihan gawainya ya. Lalu rekam video menggunakan dengan posisi landscape atau mendatar. Itu untuk menyesuaikan ketika kita melakukan publikasi nanti. Nah, lalu yang ketiga, jangan lupakan aturan jarak atau posisi kamera. Jangan terlalu jauh dan jangan pula terlalu dekat. Nanti akan saya bagikan juga jenis-jenis shoot kamera berdasarkan jaraknya. Lalu jangan pernah menggunakan zoom pada kamera. Ketika ingin melakukan pengambilan gambar dari jauh ke dekat, itu jangan di zoom, tapi didekatkan kameranya atau langsung di stop dulu sebentar rekamannya, baru kemudian maju dan lanjutkan rekamannya. Nah, yang salah satu tahapan yang menurut saya paling penting adalah penggunaan green screen. Penggunaan green screen ini bertujuan untuk memudahkan kita ketika ingin mengganti latar belakang menjadi misalnya tampilan teks atau video animasi dan lain sebagainya. Jadi green screen ini sangat penting dalam kegiatan pengambilan gambar atau syuting video. Nah, kalau untuk salah satu hal yang penting, terutama buat cewek-cewek yang mementingkan tampilan diri di depan kamera, pemaksimalan pencahayaan ini adalah unsur juga yang harus diperhatikan dalam proses syuting video. Semakin bagus cahayanya, maka akan semakin tampak glowing di kamera begitu Bapak Ibu. Nah, lalu jangan lupakan gunakan gawai tambahan untuk rekaman suara, misalnya gadget atau gawai yang dipakai itu tidak cukup mampu menangkap suara kita dengan baik. Bisa menggunakan clip-on atau sebagai tambahan untuk menghasilkan audio yang lebih jernih. Next. Nah, selanjutnya akan ditampilkan jenis-jenis shoot kamera dalam proses pengambilan video. Ada 6 jenis shoot kamera, ada extreme long shoot, ada long shoot, medium long shoot, medium shoot, medium close up, big close up, dan extreme close up. Nah, untuk tampilan presentasi biasanya ada 2 jenis shoot kamera yang digunakan, yaitu medium shoot dan medium close up. Nah, itu tadi tahapan pembuatan video dari praproduksi berupa penulisan naskah hingga proses produksi, yaitu pengambilan gambar dan perekaman audio. Tahapan selanjutnya yaitu memasuki tahapan pasca produksi dan tahapan publikasi akan dilanjutkan oleh narasumber selanjutnya.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas kesalahan kata dalam presentasi saya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Bu Rizky atas penyampaian materinya yang sungguh menginspirasi kita, ngasih pencerahan ya gimana langkah-langkah untuk membuat video pembelajaran. Nah, sebelumnya sebelum kita beranjak ke pemateri selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu nanti yang ingin mengisi daftar hadir bisa langsung klik s.id/pembatik kotim ya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa mengirimkan pertanyaan yang nanti akan langsung terhubung kepada narahubungnya. Kemudian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, di mana daftar hadir ini batasnya hanya sampai jam 5 sore ini saja ya Bapak Ibu. Dan tentunya jangan lupa juga mengikuti kuis, di mana kuis ini sudah dimulai dari sekarang sampai dengan jam 16. Jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu, karena tidak akan rugi, akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik dari kami. Baik, sebelum ke pemateri selanjutnya, saya ingin menyerahkan tugas kepada Ibu Rizky sebagai moderator selanjutnya. Apakah Ibu Rizky bersedia, Bu Rizky? Ya, siap Bu Dinda. Baik. Saya serahkan kita. Silakan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan menjadi moderator di sesi selanjutnya ini. Nah, narasumber kita yang berikutnya ini adalah seorang guru yang luar biasa yang bertugas di SMP Negeri 2 Antangkalang. Beliau adalah Pak Susanto SPD yang akan melanjutkan materi mengenai proses pembuatan video pembelajaran. Kepada Pak Susanto SPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rizky atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun. Sesuai dengan cuaca kita pada siang hari ini yang panas menyala, ya sesuai dengan tema kita mengedukasi dengan aksi nyata yang dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, pada materi sebelumnya telah dipaparkan oleh Ibu Rizky tentang bagaimana sih awal dalam pembuatan video pembelajaran, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan, dan seterusnya. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana sih setelah kita dapat video, setelah dapat kita footage-footage yang kita mengemasnya dalam menjadi satu kesatu, ya, agar bisa dinikmati dan memanjakan mata kita pada saat menonton. Izin untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, apakah sudah terlihat, Ibu Rizky? Iya Pak, sudah terlihat. Ya Pak. Oke, terima kasih konfirmasinya. Baik, jadi bagaimana kita sebagai seorang guru harus bisa membaca situasi, ya, membaca situasi. Misalnya dalam hal ini adalah tentang video pembelajaran. Kenapa dan bagaimana video pembelajaran ini dapat kita aplikasikan di pembelajaran kita di sekolah. Jadi salah satu alasannya kemarin kenapa saya mengembangkan video ini adalah karena beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu, terkendala sinyal karena memang BTS-nya di sini baru dibangun. Mungkin 1 bulan terakhir ini baru lancar, Bapak Ibu. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa pembuatan video pembelajaran ini
saya buat, karena bisa ditonton tanpa menggunakan jaringan internet seperti itu. Kemudian yang paling mudah adalah bisa di-share di manapun. Jadi bisa di grup kelas, di wali kelas, di wali kelas yang lainnya sebagai bahan inspirasi. Oke, sebelum ke sana mungkin teman-teman dari sahabat teknologi nanti bisa sambil dijawab untuk mencairkan suasana yang panas menyala ini, ya, dengan kita intermezzo dulu. Kita mencairkan suasana dulu. Jadi saya punya teka-teki, ya, bisa Bapak Ibu nanti saling menjawab. Ini ada satu pertanyaan. Jadi ketika kita melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang, nah kita dilarang untuk membawa titik-titik. Jadi bisa dituliskan nanti Bapak Ibu atau langsung disebutkan. Kira-kira kita tidak boleh membawa, dilarang membawa apa? Senjata ya Pak? Boleh open mic? Senapan, Pak. Senapan kurang satu, Bu. Oh, Senjata. Senjata. pas tuh, Pak. Ada lagi? Senapan. Senjata. Biasanya gini, jadi ini adalah salah satu contoh bahwa ditangkap oleh siswa pada saat kita belajar di dalam kelas. Mau kita A, ternyata jawaban siswa itu bisa B, bisa C, bisa D, bahkan bermacam-macam tergantung bagaimana kita mengarahkannya. Jadi maunya kita seperti apa sih dalam proses pembelajaran itu? Ya, maunya kita A, ternyata anak-anak itu punya pemikiran B. Bagaimana seni kita dalam mengajar untuk memadukan semua. Bapak Ibu, dengan jawabannya kira-kira? Apa tuh jawabannya Ada Pak? senapan, ada senjata. Nah, untuk mengobati rasa penasaran Bapak Ibu semua, teman-teman sahabat pembatik dan Bapak Ibu guru yang menonton video ini, jawabannya adalah kita tidak boleh bawa sendiri karena sudah ada pilotnya. Ya, jadi untuk melakukan perjalanan kita cukup duduk dan menikmati perjalanan, ya, karena pesawat sudah ada yang bawa, ya, sudah dibawa oleh pilotnya dan co-pilot. Intermezzo untuk mencairkan suasana yang panas dan menyala. Oke, jadi pertama tadi sudah benar Bu Rizky. Jadi tadi sudah dipaparkan bahwa video pembelajaran itu adalah salah satu tools, ya, salah satu alat pembelajaran kita bisa oleh peserta didik secara optimal. Tentunya video pembelajaran juga harus bisa menyampaikan, harus tersalurkan apa itu dari lisannya, mungkin dari bagus lagi agar bisa dinikmati. Tentunya video yang menyenangkan itu ada 3 syaratnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu visualisasinya harus bagus, eye-catching, terus ada animasi di dalamnya, terus ada efek-efek dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting adalah kualitas audio yang dipakai. Jadi mau bagaimanapun ketiga unsur video ini adalah bisa untuk mencakup ketiga aspek gaya belajar. Jadi bisa dari visualnya seperti apa, auditori seperti apa, kinestetisnya nanti seperti apa. Selanjutnya, setelah kita dapatkan video pembelajaran tadi, ya, footage video pembelajaran yang pada materi sebelumnya sudah dipaparkan, tentunya hal yang
perlu dilakukan adalah menyusunnya. Jadi menyusun sesuai dengan urutan, kemudian eh, menggabungkannya yang logis. Ya, jadi dari scene 1 sampai scene terakhir itu tersusun rapi dan tidak miss. Ya, jadi misalnya dari scene 1 harus scene 2 dulu, harus scene 3. Tidak mungkin scene 1 langsung scene 3, terus lompat lagi scene 6, baru balik lagi scene 2. Itu nanti akan membuat bingung si penonton video kita. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan beberapa logo yang saya tampilkan. Ada CapCut, ada Canva, terus kemudian ada Filmora, ada Premiere, Adobe Premiere. Ini semua adalah beberapa yang saya pilih aplikasi editor video atau video editing. Ya, saran saya gunakan video editor ini sesuai kemampuan dan kebutuhan kita, karena jika kita menggunakan yang lebih tinggi nantinya akan kesulitan dalam pengoperasiannya. Jadi CapCut itu lebih mudah menurut saya ya. CapCut itu lebih mudah menurut saya dibandingkan Adobe Premiere. Atau mungkin Canva lebih mudah bagi Bapak Ibu dalam editing video. Nah, terus Filmora. Dulu saya pernah memakai Filmora, cuma pada saat ekspor video biasanya ada kalau yang berbayar itu biasanya ada watermark-nya, watermark identitas perusahaan atau lisensi dari sebuah perusahaan video editor itu tersebut. Jadi itu juga sangat mengganggu pada saat tampilan video kita nanti. Oh, apa sih ini Filmora dan seterusnya. Jadi sarannya cari yang lain, atau jika Bapak Ibu memiliki lebih dana bisa juga membeli lisensinya agar menghilangkan watermark itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah penyuntingan. Jadi setelah kita dapatkan video-video yang kita anggap sudah pas sesuai dengan tujuan pembelajaran dan urutannya, maka kita harus mengimpor semua itu, kemudian menyusunnya. Ya, menyusun, kemudian menyesuaikan, yaitu memotong bagian-bagian yang tidak perlu. Terus kita mengatur durasinya, kemudian kecepatan videonya seperti apa, ingin kita cepatkan atau kita perlambat temponya, itu juga disusun di sini. Selanjutnya penggunaan efek. Jadi penggunaan efek ini juga perlu untuk menambah isi dari video kita. Karena dengan adanya animasi itu akan menambah atau memperkaya video kita untuk penonton. Jadi tampilannya akan semakin kaya. Selanjutnya adalah pemilihan warna. Jadi pemilihan warna juga sangat penting karena manusia itu lebih condong kalau lihat yang yang gonjreng-gonjreng gitu. Tapi gonjreng pun juga ada batasannya. Contohnya kalau misalnya latarnya terang, harus tulisannya yang kalau tulisannya gelap, maka latarnya gelap, maka tulisannya harus terang. Jangan dipaksakan kalau misalnya terang terus ngikuti terang juga, maka akan membuat sakit kita sebagai penonton. Selanjutnya adalah penambahan suara. Jadi setelah disusun, maka kita perlu menambahkan suara, bisa dalam bentuk narasi, ya, direkam di luar. Jadi kita gabungkan lagi setelah tersusun menjadi satu. Kemudian menambahkan musik latar belakang jika dirasa itu menjadi nilai tambah. Jadi kita bisa menyisipkan lagu-lagu daerah mungkin, instrumen daerah untuk mengenalkan budaya kita ke luar. Oh, ini di Kalimantan biasanya
yang sering digunakan itu adalah instrumen SAP itu. Betul. Yang dibuat belakang di sebuah video. Kemudian volume. Jadi mengatur volume, kemudian suara narasi itu juga harus diseimbangkan. Jadi tidak mungkin kita nanti menonjolkan volume latar belakangnya dibandingkan apa yang mau kita sampaikan. Tentunya itu juga ada ukuran-ukurannya, harus berapa desibel, kita turunkan dari ukuran normalnya, kemudian poin utamanya harus berapa, dan seterusnya. Efek suara juga termasuk agar menambah kaya video kita. Nah, yang tidak kalah penting adalah kita menambahkan teks, baik itu judul, animasi, maupun call to action. Nah, karena video pembelajaran ini sifatnya adalah tidak seinteraktif pada pada multimedia pembelajaran yang lainnya, yang harus diklik dan seterusnya, maka kita harus menambahkan call to action. Nah, call to action ini bisa nanti kita sisipkan link, kita ajak untuk mengklik ini, kita ajak untuk mengerjakan soal ini, dan seterusnya. Jadi, call to action itu adalah nilai tambah dari kekurangan video kita yang kita buat. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan revisi. Jadi, yang paling krusial sebenarnya. Jadi, kita sebagai mau nggak mau dan suka tidak suka harus lama-lama di sini. Kenapa? Karena kita harus sebagai quality control kita, ya, agar video kita itu sempurna. Paling enggak 95% itu sudah layak untuk ditonton. Oh, potongannya ini kurang, geser sedikit, dan seterusnya. Lakukan perbaikan langsung. Nah, ini adalah karena kalau sudah kita tinjau ulang, kemudian kita revisi, rasa sudah cukup, maka langkah selanjutnya adalah menyimpan dan mendistribusikannya. Sebelum disimpan, maka kita harus ekspor dulu nih. Kita ekspor dulu sesuai formatnya, apakah itu MP4, apakah itu MOV, atau AVI. Biasanya kita sering menggunakan MP4. Nah, selanjutnya penyimpanannya, ya. Menyimpan video dalam berbagai resolusi, contohnya 720 atau 1080 atau lebih di atasnya, yaitu berapa, 1920, ya, 4K, dan seterusnya. Ini untuk platform tertentu, biasanya 1080 itu sudah bagus secara umum. Cuman biasanya kalau pengen lebih bagus lagi ya di atasnya, 4K 1920 itu lebih jernih. Tapi meskipun jernih, jika perangkat tidak mendukung juga percuma saja. Jadi lebih baik dipakai yang standar 1080, itu juga sudah bagus, Full HD. Nah, selanjutnya distribusi. Pada saat distribusi, kita mengunggah video itu kemana sih? Mau kita buat apa? Misalnya kita sebarkan ke blog kita, misalnya kita punya blog pribadi, kita bisa unggah ke sana, atau kita unggah ke media sosial YouTube misalnya, atau kita cukup untuk di share di grup kelas dan seterusnya. Itu juga sangat disesuaikan dengan apa yang akan kita bagikan nantinya. Nah, kemudian ini tips tambahan. Jadi memilih software sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ini di awal, pilih software jangan karena wah ini bagus nih, orang-orang pakai ini. Tapi lihat ke kemampuan kita. Oh, saya pakai ini karena ini mudah nih dipelajari, 1 hari kemungkinan selesai, ya, bisa gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan editingnya. Kemudian kualitas audio kalau bisa
itu menggunakan mic tambahan atau clip-on dari luar asli. Artinya file audio itu berbeda dengan file video. Tapi misalnya dalam Bapak Ibu itu sudah bagus file kualitas audionya, maka langsung dari videonya. Target penonton, nah biasanya ini kalau diunggah di YouTube, ya, diunggah di akun media sosial YouTube, ini nanti akan ditanyakan, oh ini disarankan untuk anak-anak atau tidak, dan seterusnya. Jaga konsistensi itu penggunaan warna, font, gaya di sepanjang video. Biasanya font yang digunakan itu dalam satu video itu tidak lebih dari 3 font. Biasanya menggunakan 2 atau 3 aja. Bahkan ada yang cuma menggunakan 1 font aja, karena penggunaan font itu tujuannya adalah untuk agar bisa dibaca, ya, agar bisa dibaca ketika kelewatan atau mungkin tidak jelas dengan narasinya. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah meminta umpan balik untuk kualitas video kita ke depannya jika kita memproduksi video pembelajaran. Ya, jadi sebagai sarana evaluasi kita, oh ini kurang, audionya kurang pas nih, atau apa namanya, tulisannya kurang, warnanya terlalu cerah, dan seterusnya. Itu bisa menjadi apa namanya, menjadi evaluasi kita sebagai pembuat video. Nah, untuk Bapak Ibu, ini adalah hasil karya saya di video pembelajaran tentang hukum Newton. Nanti silahkan di scan QR-nya atau diklik tautannya di s.id/video_level 3. Ini bisa ditonton, yang nantinya supaya bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran, kemudian bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Itu Ibu Rizky yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu dan teman-temannya. Bisa menjadi awal yang baik untuk Bapak Ibu mengembangkan video pembelajaran ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Rizky. Ya, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Pak Susanto. Tadi sudah ada pencerahan ya, bahwa menggunakan software itu bukan berarti keren-kerenan, tapi yang bagi kita mudah digunakan dan diaplikasikan, begitu ya Pak Susanto? Benar, Bu. Nah, ya, terima kasih untuk pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Susanto untuk memandu sesi berikutnya sebagai moderator. Kepada Pak Susanto, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Rizky. Baik, untuk pemateri berikutnya, ya, ini datang dari Sampit, ya, Ibu Bayu Atikasari. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Sampit yang sudah melanglang buana, jam terbangnya tinggi sekali. Jadi sayang untuk dilewatkan pemaparan dari beliau, karena nantinya pasti kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi baru tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan beliau di SMP Negeri 2 Sampit sampai saat ini. Ibu Bayu, sudah siapkah? Siap, terima kasih banyak Pak Susanto. Baik, Ibu Bayu, waktu dan tempat kepada Ibu Bayu dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Kali ini saya akan mencoba memaparkan terkait praktek baik apa yang sudah saya implementasikan dalam mengikuti program pembatik level 4 dan diimplementasikan di sekolah. Nah, jadi
izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, tadi untuk perkenalan mungkin sudah dikenalkan oleh Pak Susanto. Saya Ibu Bayu Atika Sari dari SMP Negeri 2 Sampit. Judul praktik baik yang saya angkat ataupun yang saya sharekan ini yaitu mengenal orang utan secara asik dengan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, di mana orang utan itu sendiri adalah akronim atau singkatan dari organ-organ untuk sistem pencernaan. Gitu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, mohon izin ini sedikit informasi mungkin bisa nanti menginspirasi bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu guru yang berada di sesi webinar ini. Nanti boleh mengajak teman-temannya yang lain supaya ikut juga program Pembatik. Nah, program Pembatik ini merupakan program resmi ya dari Kemendikbudristek, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan. Nah, di mana tujuannya adalah untuk memberikan inovasi pembelajaran kolaboratif dengan pemanfaatan platform teknologi melalui implementasi kurikulum merdeka. Nah, sama sudah tadi yang disampaikan oleh duta teknologi kita di awal terkait sambutan dan penguatannya, ada tahap-tahapnya kita pada Pembatik, ada level 1 tentang literasi, level 2 implementasi, level 3 kreasi, dan level yang keempat berbagi dan kolaborasi. Nah, jadi hingga saat ini kami sudah berada di level keempat Bapak dan Ibu, yaitu berbagi dan berkolaborasi. Nah, harapannya apa yang sudah diberikan kami ini nanti bisa menginspirasi Bapak dan Ibu semua untuk bisa saling berbagi dan berkolaborasi dan juga ikut bergabung nanti di tahun-tahun berikutnya. Nah, nanti supaya bisa menjadi sahabat teknologi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ya Bapak dan Ibu. Sebelum kita ke materi tentang multimedia pembelajaran interaktif, kita ini sekarang berada pada era digitalisasi. Nah, di mana di era ini teknologi itu sangat berkembang dengan pesat, mengikuti perkembangan alam dan juga perkembangan zaman. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita itu harus punya greget untuk terus mengikuti perkembangan yang ada. Ya Bapak Ibu ya, karena kalau misalkan kita berada tetap di tempat, kita tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan tidak mungkin kita mundur ke belakang kan. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus maju ke depan untuk beradaptasi dengan zaman. Nah, seperti itu. Nah, teknologi ini jika ditinjau juga seperti pisau bermata dua, bisa memberikan dampak positif dan juga bisa memberikan dampak negatif. Positifnya, jika memang benar-benar teknologi itu kita gunakan sebaik-baiknya, dimanfaatkan. Misalkan sebagai seorang guru kita gunakan untuk inovasi pembelajaran digital. Nah, itu kalau kita gunakan secara bijak, maka kita akan mendapatkan dampak positif dari teknologi di era digitalisasi ini. Nah, sebaliknya Bapak dan Ibu, bila kita memanfaatkan teknologi itu untuk disalahgunakan, maka itu akan memberikan dampak negatif yang juga tidak baik terhadap teknologi sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi selanjutnya peran kita sebagai seorang guru. Nah, peran kita dikuatkan di sini sebagai seorang fasilitator. Di mana fasilitator itu kita bertugas untuk menuntun dan mengarahkan peserta didik kita untuk dapat belajar dengan menyenangkan dan bermakna. Jadi, kita juga harus membekali diri sebagai seorang guru untuk terus meningkatkan kompetensi kita, untuk selalu upgrade, agar bisa mengimbangi peserta didik kita yang mayoritasnya adalah Gen Z. Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Iya, generasi sekarang itu dia sangat dekat dengan yang adanya teknologi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beradaptasi sehingga apa yang mereka sukai itu bisa dengan kita imbangi sehingga kita selaras sama dengan peserta didik kita. Nah, dengan adanya pembelajaran berbasis TIK ini, diharapkan itu bisa memberikan kemudahan bagi kita, Bapak Ibu guru, dalam mengelola kelas, membuat bahan ajar, mengimplementasikan metode pembelajaran, hingga mengkreasikan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang beraneka ragam. Lanjut.
Nah, dari latar belakang tersebut, nah sebenarnya apa sih seberapa penting TIK itu dalam kehidupan kita? Yang kita ketahui TIK itu ya Bapak Ibu tidak asing lagi teknologi informasi dan komunikasi. Mana dalam teknologi informasi dan komunikasi itu bisa dimanfaatkan tadi ya, memberi dampak positif bila kita gunakan secara bijak. Nah, apa itu TIK? Nah, boleh dilanjut. Nah, TIK itu jenis-jenis perangkat kerasnya ada 2 ya, ada yang perangkat keras atau software, ada yang perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Nah, jadi perangkat-perangkat ini yang biasa kita gunakan sehari-hari yang berkenaan dengan pekerjaan kita sebagai Bapak Ibu guru, tidak asing lagi. Contoh-contohnya ya, perangkat kerasnya ada input device, output device, process device, dan storage device. Boleh dilanjut? Nah, macam-macamnya ini tidak asing lagi Bapak Ibu. Setiap hari Bapak Ibu menggunakan teknologi sama halnya dengan kita yang berada pada webinar kali ini. Walaupun kita tidak bertemu satu sama lain, tapi informasi, pengetahuan itu bisa kita transfer, kita dapatkan secara bersama-sama, bisa kita bagi, bisa kita kolaborasi walaupun kita berada pada ruang yang berbeda. Ya, saya di Sampit, Pak Susanto mungkin ada di Antangkalang, Bu Rizky ada di SMP 3, kemudian Bu Dinda ya, Bu Dinda ada di SD 4. Nah, jadi bisa saling terhubung dengan adanya teknologi. Jadi memanfaatkan perangkatnya, baik itu laptop, mungkin butuh keyboard, ada mouse, speaker, kemudian ada flash disk, ada USB dan lain sebagainya. Saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing dengan ini semua. Ya. Nah, ini juga untuk fungsi-fungsinya, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya, kita erat dekat dengan teknologi, pasti sudah mengerti dan paham apa itu teknologi. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran digital yang perlu kita pahami adalah adanya kerangka TIPEK Bapak dan Ibu. TIPEK ini dapat diimplementasikan dengan optimal, maka inovasi pembelajaran dapat tercapai. Ketika konsep inovasi itu banyak digunakan saat ini, maka teknologi itu dianggap sebagai bagian dari integral kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka tadi ya, tidak heran bila kita harus bisa menyesuaikan diri dengan peserta didik kita yang memang mereka berasal dari Gen Z yang sangat dekat dengan teknologi. Nah, apa sih itu TIPEK? Nah, TIPEK itu adalah singkatan ya Bapak Ibu ya, boleh di slide selanjutnya, ini saya buka. Nah, TIPEK itu adalah singkatan dari T-nya itu adalah technological, P-nya pedagogical, A-nya N, C-nya konten, dan K-nya adalah knowledge. Nah, jadi dalam kerangka pembelajaran yang inovatif memanfaatkan pembelajaran digital yang berbasis IT, itu kita harus mengedepankan adanya teknologinya ada, pengetahuannya ada, kontennya juga ada. Sehingga penerapan gabungan sistem pendidikan itu bisa saling berkolaborasi ya antara teknologi dan pengetahuan juga kontennya. Selanjutnya, nah kita sampai pada multimedia pembelajaran interaktif. Apa itu multimedia pembelajaran interaktif? Next. Jadi multimedia, jadi media yang banyak ya, multi itu banyak, ada multiguna, multifungsi, banyak guna, banyak fungsi sama. Multimedia juga banyak media. Jadi dia melibatkan, menggabungkan banyak unsur, baik itu unsur teks, grafik, animasi, audio, gambar, video, dan lain sebagainya. Nah itu bisa digunakan untuk melatih kemandirian siswa dan juga bisa melatih kolaborasi siswa dan bisa dimanfaatkan juga dalam proses pembelajaran. Next. Nah, unsur-unsur apa saja yang ada dalam media pembelajaran interaktif atau biasa kita sebut dengan singkatan MPI ya Bapak Ibu. Nah, MPI ini yang pertama unsur yang harus ada adalah pembelajarannya. Tentunya harus ada ya pembelajarannya. Nah, pada saya misalkan pembelajaran mata pelajaran IPA. Kemudian multimedianya harus ada tadi. Multimedia menggabungkan beberapa jenis media yang berupa gambar, video, animasi, dan lain sebagainya.
Kemudian ada interaktivitas. Nah, jadi interaktivitas ini bisa memungkinkan kita berinteraksi secara langsung, secara dua arah, baik itu dari siswa ke guru ataupun guru ke siswa. Jadi judulnya saja pembelajaran interaktif. Jadi harus ada dua arah, harus interaksinya berjalan. Dan kemudian ada konvergensi media. Konvergensi media ini menggabungkan tadi ya, ada foto, gambar, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, komponennya adalah membuat MPI. Yang pertama itu harus ada judul. Jadi sama seperti saya tadi ya, judulnya implementasi orang utan. Jadi judul ini bisa kita buat semenarik mungkin supaya peserta didik atau siswa-siswi kita ini tertarik mengikuti pembelajaran. Nah, orang utan itu apa? Ternyata diusut ke dalam-dalam, orang utan ternyata organ-organ untuk sistem pencernaan, akronim. Nah, kemudian ada komponen yang kedua yaitu sasaran. Sasarannya itu kepada siapa. Kemudian tujuan pembelajarannya apa, itu harus dirincikan. Lalu uraian materi. Nah, materi boleh kita masukkan ke dalam MPI dengan catatan materinya harus singkat saja sehingga kita bisa berfokus pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa, tidak melebar kemana-mana. Lalu ada juga yang kelima, latihan atau tes. Memberikan tes formatif, menguji seberapa jauh anak itu sudah bisa mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan melalui MPI. Kemudian yang keenam ada kreator. Nah, jadi kita selaku pembuat ataupun selaku kreator yang membuat MPI ini bisa menuliskan nama kita bahwa ini adalah karya saya, misalkan karyanya Ibu Rizky. Nah, jadi nanti boleh di MPI-nya ditulis created by Ibu Rizky. Nah, jadi ada jenis hak ciptanya seperti itu ya, bahwa memang kita yang benar-benar membuat MPI ini. Lalu berikutnya komponen yang terakhir ada referensi. Nah, referensi ini penting Bapak Ibu sebagai bentuk kita untuk menghargai dan menghormati ya orang-orang yang telah berkreasi, di mana kita itu dalam membuat suatu karya pastinya butuh kajian literatur dari banyak ya, baik itu misalkan kita mengcopy dari Google, dari blog seseorang, mengambil gambar, mengambil grafik dan lain sebagainya. Jadi itu perlu kita cantumkan referensinya sebagai bentuk kita menghargai dan menghormati penciptanya atau yang membuat literaturnya. Nah, selanjutnya ini menentukan sasaran. Nah, sasarannya siapa? Jenjang kelas berapa? Semesternya semester berapa? Apakah ganjil ataukah genap? Nah, itu harus jelas juga. Lanjut. Nah, dalam menentukan topik tadi ya, tidak boleh melebar sesuai dengan indikator ataupun tujuan pembelajaran saja. Cukup 2 boleh, 3 boleh. Sehingga lebih spesifik dalam pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi harus menyusun peta materi juga. Nah, berikutnya adalah media pendukung. Nah, media pendukung tadi bisa diadopsi dari multimedia, dari berbagai banyak aplikasi nih. Jadi yang direkomendasikan untuk mendukung pembuatan MPI itu ada aplikasi Articulate Storyline, ada Smart Application Creator atau SAC ya, biasanya kita kenal itu. Kemudian ada Google Slide, ada PowerPoint atau Inspiring, ada Google Sites, Canva for Education, dan juga Genially. Nah, kita masuk ke implementasi apa sih yang sudah saya lakukan dalam membuat MPI? Mengenal orang utan secara asik dengan multimedia pembelajaran interaktif. Ya, lanjut. Nah, jadi pada tahap implementasi Bapak Ibu di level 2 kemarin saya mengambil 2 topik ya, level 2 dan level 3. Pada topik zat aditif pada makanan, kemudian di level 3 level kreasinya berlanjut materi itu pada sistem pencernaan manusia. Yang saya angkat kreasinya untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Nah, saya itu menggunakan model pembelajaran game based learning atau pembelajaran berbasis game dengan memadupadankan, mengkolaborasi berbagai aplikasi yang mengajak siswa itu untuk belajar sambil bermain. Aplikasinya yang saya gunakan ada Canva, ada Quizzes, ada Wordwall, Puzzle Maker, dan semuanya itu bisa kita dapatkan melalui Classroom, artinya sudah terintegrasi di Classroom. Nah, bagaimana kita mendapatkan Classroom? Nah, kebetulan kami di SMP Negeri 2 Sampit sejak masa pandemi sudah melakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Nah, sejak
saat itu kami juga memberlakukan pembelajaran melalui tatap maya ya, ataupun menggunakan Classroom ini. Nah, Classroom ini bisa didapatkan melalui pemanfaatan akun belajar ID. Nah, jadi kita sebagai seorang guru punya akun belajar ID, siswa-siswi kita juga punya kan akun belajar ID. Nah, dibuatkanlah kelas maya melalui Classroom. Nah, dari Classroom ini nanti banyak fitur-fiturnya Bapak Ibu. Ada kita dapatkan melalui Google Workspace for Education ya. Di sana ada terhubung dengan Gmail, terhubung dengan Drive, terhubung dengan dokumen, terhubung dengan slide, dan lain sebagainya. Nah, itu semua terintegrasi di dalam akun belajar ID. Jadi dapat dengan mudah kita manfaatkan sehingga mendukung adanya inovasi pembelajaran yang berbasis IT. Oke, lanjut. Next. Sudah terganti belum Bapak Ibu ya? Ya, nah ini bisa. Nah ini tadi ya, ini implementasi yang saya lakukan di level 2, membuat video pembelajaran terkait materi zat aditif pada makanan. Nah tujuannya di situ hanya 2. Tujuan yang pertama yaitu dapat menyebutkan jenis-jenis zat aditif, baik aditif alami maupun aditif buatan pada makanan. Kemudian peserta didiknya bisa menjelaskan apa itu pengertian zat aditif. Nah di gambar pertama itu sebelumnya dulu. Nah, di gambar pertama itu saya menggunakan Quizzes, aplikasi Quizzes untuk pretest sehingga mengukur kemampuan awal mereka dulu. Nah, kemudian di gambar yang kedua, nah di situ ada anak-anak menjawab LKPD. LKPD-nya itu saya lakukan dengan online yang tersemat ataupun terintegrasi di dalam Classroom. Sehingga nanti itu ada LKPD mengisi kosong tabel, lalu anak-anak mengisinya bersama rekan kelompoknya, kemudian dikirim kembali melalui komentar pribadi atau postingan pribadi. Nah, kemudian dikirimkan lagi ke Classroom, ada notifikasi masuk kita sebagai seorang guru, nah, lalu masuk dan bisa dipresentasikan di depan bersama teman kelompoknya seperti pada gambar. Nah, kemudian selanjutnya pada tahapan kreasi. Lanjut ya, ini kita ke tahapan kreasi yang ketiga. Nah, saya mengkreasikan tuh model pembelajaran yang sudah saya lakukan di implementasi karena naik levelnya level kreasi. Nah, maka saya lanjut juga ke materi berikutnya, yaitu sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan manusia ini ada 2. Mereka bisa menyebutkan organ-organ pada sistem pencernaan, terus juga bisa menyebutkan fungsinya dari masing-masing organ tersebut. Nah, di sana saya gunakan MPI, multimedia pembelajaran interaktif, yang memadupadankan, mengkolaborasikan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang tersemat pada ikon belajar ID dan juga aplikasi-aplikasi yang lain seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi. Selanjutnya, ini dia implementasi. Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah contoh dari yang sempat saya abadikan, dokumentasikan terkait pembelajaran berbasis game. Ada namanya, ini saya kasih papan tulis virtual. Jadi anak-anak itu seolah-olah menetap di papan tulis sehingga nanti bisa open the box ya, open the box 1 nanti bisa terbuka berisi pertanyaan dan lain sebagainya. Dan itu memang antusias sekali, anak-anak belajar dengan menyenangkan, penuh semangat, termotivasi untuk menjawab. Kemudian ada juga yang di sampingnya itu saya berikan game berupa TTS, teka-teki silang. Saya gunakan aplikasi Puzzle Maker sehingga mereka mengerjakan tersebut di dalam Classroom-nya juga. Jadi bisa disetting sebagai editor untuk anak peserta didiknya. Selanjutnya. Nah, lalu saya juga menguploadnya ke sosial media Bapak Ibu. Nah, terkait implementasi pembelajaran melalui Quizzes dengan Google Dokumen LKPD tadi, itu saya upload ke YouTube saya, dan juga implementasi pembelajaran papan tulis touchscreen melalui aplikasi WordWall yang terintegrasi dalam MPI. Jadi dalam MPI tadi saya masukkan juga tuh ada WordWall sehingga anak-anak bisa main tadi pada papan tulis touchscreen. Lanjut Pak.
Nah, itu tadi ya Bapak Ibu terkait MPI saya. Di sini saya boleh memberikan motivasi mungkin kepada kita semua dan juga untuk motivasi juga untuk diri sendiri ya, bahwa kita itu harus terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sebab hidup itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya proses belajar yang panjang. Nah, dengan belajar nantinya kita akan menjadi tahu, dan setelah tahu kita akan memperoleh pengalaman. Dari pengalaman itulah yang mengajarkan kita, dan pengalaman maka akan menjadi guru terbaik di dalam hidup. Nah, mungkin seperti itu pemaparan terkait implementasi orang utan, organ-organ untuk sistem pencernaan melalui multimedia pembelajaran interaktif. Dan mohon izin juga mungkin saya bisa menampilkan sedikit contoh MPI yang sudah saya buat atau saya kreasikan. Saya ini membuat MPI-nya melalui Google Sites, Bapak Ibu ya. Google Sites itu tadi juga bisa didapatkan dari akun Belajar ID. Nah, di sini jadi kita bisa klik tombol-tombol navigasi. Oh ya, dalam MPI juga ada tombol-tombol navigasinya. Misalkan ini ya tampilan seperti ini. Bisa kita klik here. Nah, masuklah kita ke halaman muka. Nah, halaman muka ini. Nah, di sini. Kemudian bila kita klik start, nah akan masuk kepada menu-menu yang terhubung dengan tombol navigasi. Menu-menu ini nanti akan dilingkan. Misalkan kita lihat pada bagian evaluasi. Kita klik di bagian evaluasi. Nah, maka dia akan masuk ke dalam halaman yang terkait tentang evaluasi dengan bermain game. Ketika diklik tombolnya, nah itu tadi ya gambaran dari wall papan tulis touchscreen-nya. Ketika kita buka tab, nah muncul pertanyaan. Kemudian misalkan ini kita jawab yang A, dia juga bisa memberikan jawaban. Oh, ternyata jawabannya salah. Nah, seperti itu pada itu. Kemudian tombol-tombol lain ada next, review, dan kembali ke home. Itu juga akan terhubung pada navigasi-navigasinya sesuai dengan link yang kita buat. Seperti itu mungkin bisa saya sampaikan terkait multimedia pembelajaran interaktif yang sudah saya buat dan kreasikan dan diimplementasikan di sekolah. Cukup sekian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Boleh saya tutup dengan pantun. Mohon izin Pak Susanto sebagai moderator. Saya suka ini berpantun. Kalau lagi ada inspirasi gitu ya. Oke, buah pepaya. Jalan-jalan beri buah pepaya. Kemudian di tengah jalan kita minum nasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Susanto selaku moderator. Baik, terima kasih materinya. Luar biasa sekali paparan Ibu Bayu. Hampir semua platform teknologi diaplikasikan di sekolahnya. Jadi dari awal sampai akhir paparan Bu Bayu sepertinya sudah sangat matang sekali untuk bisa diterapkan. Bu Bayu, mohon nanti untuk saya meng-ATM-kan, jadi amati, tiru, dan bukan modifikasi, tapi amati, tiru, dan plek ketiplek. Ya, hampir sama. Boleh. Nanti bisa dimanfaatkan, dibagi untuk karena kita sama-sama IPA ya Pak ya. Boleh, silahkan. Nanti saya kirim linknya. Nah, kebetulan sama itu Bu. Jadi bisa di ATM, jadi amati, tiru, dan plek ketiplek. Jadi satu langsung kesatuan. Oke, itu Bapak Ibu tadi. Tidak lupa mengingatkan untuk Bapak Ibu yang menonton di siang hari ini, ya, untuk mengunjungi link tim untuk mengisi link absensi, ya, bisa mengikuti kuis sampai dengan jam 4 sore. Kemudian link presensi akan dibuka pada saat jam 4 sore. Tak lupa juga
yang sedang menonton video ini agar menyampaikan daftar pertanyaannya jika ada yang ingin ditanyakan ke berbagai narasumber yang sudah menyampaikan paparan materinya. Oke, selanjutnya sudah selesai tugas saya untuk memandu acara ini. Saya kembalikan ke Ibu Bayu. Ibu Bayu, silahkan disambut. Ya, baik Pak, sudah saya terima ini sambutan lemparannya. Ya, terima kasih Pak Susanto. Tadi telah memoderatori saya selaku narasumber, dan kembali lagi ya Bapak Ibu, sini kembali lagi saya bergabung untuk bertugas sebagai MC. Nah, itu tadi adalah sambutan dan juga paparan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Luar biasa sekali, mudah-mudahan bisa menginspirasi sesuai dengan tema kita ya, menyala, menginspirasi, edukasi dengan aksi nyata yang luar biasa. Harapannya apa yang sudah disampaikan ini tadi bisa benar-benar diimplementasikan, baik dalam skala kecil aja dulu, skala kecilnya itu di ruang lingkup kelas kita dulu. Nah, setelah itu baru nanti ke kelas yang lain, kemudian satu sekolah bisa berhasil dan berbagilah, berkolaborasi dengan lingkungan yang lebih luas. Nah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah berada pada akhir kegiatan, yaitu sesi penutup. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang berkenan membersamai kita pada kegiatan webinar kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Burhanuddin yang tadi telah membersamai kita selaku Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2018. Dan saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini ya, untuk dapat membuka link s.id/pembatik kotim atau s.id/pembatik kotim untuk bisa mengisi daftar hadir yang nantinya akan berdampak pada sertifikat yang itu akan dibuka pada selesai atau berakhirnya kegiatan hari ini ya. Jadi itu akan kita buka sampai jam 17.00 atau jam 5 sore. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memberi mungkin ada tanya jawab, ingin memberikan pertanyaan ataupun saran kepada kita semua yang ada di sini untuk saling berbagi dan berkolaborasi, disilahkan juga bisa di sana diisi. Dan juga ada kuis ya. Nah, kuis ini jangan lupa, rugi sekali jika tidak diikuti, karena kuis ini bisa diikuti mulai sekarang hingga nanti terakhir jam 16 atau jam 4. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara nih Bapak Ibu. Kuis juga harus bisa diikuti. Kemudian nanti mungkin ada hadiah-hadiah menarik bagi Bapak Ibu yang beruntung dan bisa menjawab dengan nilai tertinggi dalam kuis-kuis tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa kami berikan, yang bisa kami bagi, dan yang bisa kami kolaborasikan. Di sini kami dari Sahabat Teknologi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, khususnya pada kesempatan ini melakukan webinar khusus untuk Kabupaten Kota Waringin Timur. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan benar-benar menyala ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu narasumber ada yang ingin menyampaikan closing statement supaya bisa menginspirasi Bapak dan Ibu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kegiatan webinar kita. Mungkin ada Ibu Dinda? Silakan, Baik, Ibu. terima kasih Ibu. Closing statement dari saya hanya jangan patah semangat Bapak Ibu di tengah keterbatasan apapun kondisi kita, jangan pernah hilang semangat, terutama untuk belajar, karena nantinya akan berbuah manis. Usaha keras itu tidak akan mengkhianati hasilnya Bapak Ibu. Mungkin itu saja kata-kata dari saya, closing statement dari saya. Terima kasih Bu Bayu atas kesempatannya. Terima kasih Ibu Dinda. Untuk Pak Susanto dan Bu Rizky juga mungkin silakan. Siapa duluan nih? Boleh. Siapa duluan? Bu Rizky mungkin ya. Silakan Bu Rizky. Oke. Nah, nanti Pak Susanto. Ya. Perkembangan teknologi digital itu telah mengubah cara dunia bekerja.
salah satu bidang yang mengalami transformasi yang cukup signifikan adalah dunia pendidikan, dan setiap perubahan itu tidak bisa dilakukan sendirian. Untuk itu perlu adanya kolaborasi yang baik demi terciptanya kemajuan pendidikan yang diinginkan. Saya, kalian, dan kita semua adalah agen perubahan tersebut. Terima kasih. Luar biasa. Saya, kalian, dan kita semua adalah agen perubahan. Betul ya Bapak Ibu ya? Semangat nih pastinya. Boleh closing statement dari Pak Susanto? Baik, terima kasih Bu. Jadi ini bukan berasal dari saya sebenarnya, cuma terngiang-ngiang terus dari kemarin sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Jadi dari Pak Dutek kita sebenarnya Bu, Pak Burhan. Jadi saya mengingat itu dari hari Sabtu. Jadi kita sebagai pendidik pada saat berbagi praktik baik itu sepertinya seperti kita sedang mencuci baju, ya. Filosofinya seperti mencuci baju pakai tangan ya. Jadi hal yang paling bersih dahulu adalah tangan kita baru bajunya. Nah dari situ sebenarnya yang menjadi lebih baik dulu adalah kita pada saat kita membagikan praktik baik semacam ini, menambah kompetensi kita dan seterusnya. Jadi teruslah belajar, kemudian jangan lupa berbagi. Itu Bu. Iya, baik. Terima kasih, luar biasa. Insya Allah Pak Susanto ya, kita semuanya yang ada di sini pada sesi webinar ini, insya Allah akan senantiasa terus belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat dan akan terus berbagi dan berkolaborasi. Oke, Bapak dan Ibu, demikianlah sesi webinar Menyala kita, menginspirasi edukasi dengan aksi nyata yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang setelah hadir mengikuti webinar kegiatan hari ini, juga untuk para narasumber yang berkenan hadir untuk membersamai kita, dan juga jika masih ada, terima kasih juga untuk Bapak Burhanuddin selaku Duta Teknologi tahun 2018 yang sudah sangat menginspirasi dalam menentukan atau membuat inovasi pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, tadi diawali dengan pantun, izinkan saya mengakhiri dengan pantun juga. Boleh cakepnya ya? Ya, Kota Sampit ikonnya jelawat. Lagu Dayak judulnya Malauk Manjala. Cakep. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Ayo terus berbagi dan berkolaborasi agar Kotim semakin menyala. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya mohon undur diri. Saya Bayu Atika Sari dan teman-teman yang berada pada room ini. Mohon maaf atas salah kata dan mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.